Mukanya kenapa serius banget ini? Ada remaja-remajanya juga, anak-anak mudanya. Assalamualaikum, baik ya. Alhamdulillah, nih remaja putrinya juga ada di sini, bapak-bapaknya juga ada di belakang. Alhamdulillah, dukungan dari para warga untuk datang ke masjid. Dalam setiap acara kajian itu Masya Allah, semakin hari semakin banyak. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan juga buat Anda pemirsa yang ada di rumah. Hari ini di Cahaya Hati Indonesia hadir bersama kita para guru-guru yang sudah meluangkan waktunya dan akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya menyapa beliau. Hadir yang pertama ini guru kita Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabar? David apa kabar? Alhamdulillah sehat Gus. Seger terus. Masya Allah. Sehat terus. Luar biasa. Semangat terus. Semangat terus. Allahu Akbar. Ibu-ibu sehat ibu-ibu. Bapak-bapak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, ini sibuk banget setiap hari nih Gus Hayid keliling Bu. Nggak cuma Jakarta, Bandung, Semarang, luar biasa. Surabaya. Alhamdulillah. Gimana jaga staminanya Gus? Kita harus terus berolahraga sambil terus berdoa dan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima Amin. kasih banyak Gus Hayid. Hadir Sama-sama. di sebelah beliau juga sahabat saya, saudara saya ini Ustadz Randy Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a kabar Ustadz? Alhamdulillah, lai sanang. Leisanang. Kebetulan beliau ini orang Minang Bu, orang Sumatera Barat ya. Nah tapi lahir gede di sini Ustadz ya. Betul. Tinggal di mana Ustadz? Di Tangerang. Tangerang. Waduh lumayan deket nih dari sini Bu ya. Kata Ibu deket apaan? Tapi karena udah niat datang ke sini bagi-bagi ilmunya, pagi-pagi sekali sudah nyampe di sini. Terima kasih banyak guruku, Sama-sama. Ustadz Randy. Dan sebelah beliau juga hadir guru kita Ustadz atau Kiai Henry Kusuma Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang David. Ya Allah. Tadi sesuai tema kayaknya ya. Ah, Di masjid luar biasa saya harus tawaf dulu. Masya Tawaf di pasar rupanya. Ya. Keliling-keliling tapi alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah. Inna ma'amalu bin niat ya. Memang amin. niatnya hadir pasti nyampe gitu. Bener ya Bu ya? Kalau hadir mah pasti nyampe. Hadir insya Allah udah niat banget tuh pasti nyampe. Niat kita hadir. Baik dan juga buat Anda pemirsa hari ini tema kita apa? Saya ajak Anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh umat Islam ke kota suci Mekah, Arab Saudi untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan melakukan beberapa ibadah lainnya. Sejarah haji bermula dari masa Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Namun, ketika hendak menyembelih putranya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai korban. Oleh karena itu, haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Haji merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, karena merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah haji, seseorang dapat mencapai kesucian, ketakwaan, dan kesolehan. Nah itu tadi tema kita adalah tentang sejarah ibadah haji ya. Tapi bukan cuma sejarahnya, apa sih makna yang ada di dalam ibadah haji ini juga akan dikupas oleh guru-guru kita. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Gus Hayid. Fadal Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tentu saya cintai, saya banggakan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir pada acara yang mulia ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah hadirnya ibu-ibu sebagai tanda segera berangkat haji dan umroh. Amin. Ya Allah. Yang jawabnya pelan nanti berangkatnya kalau udah tua.
Yang keras kalau didoakan berangkat haji dan umroh. Amin. Semoga yang hadir baik yang di masjid ini maupun yang nonton di iNews segera diberangkatkan haji dan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dibanggakan dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Makanya posisi ibadah haji dalam rukun Islam diletakkan pada posisi terakhir, yaitu posisi kelima. Apa artinya? Ibadah haji diharapkan kelak menjadi ibadatut takmiliyah. Ibadah yang menyempurnakan dari rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga, dan rukun Islam yang keempat. Makanya perintah ibadah haji dalam Al-Quran diawali dengan kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah haji hanya wajib bagi yang mampu. Mampu itu artinya apa? Ada dua. Mampu secara lahir berarti punya sangunya, punya bekalnya, badannya sehat, terus Indonesianya aman, di Arab Saudinya aman. Kemarin sempat ada waktu ibadah haji yang tertunda karena ada COVID-19. Karena dianggap tidak aman, pemerintah Arab Saudi meliburkan prosesi ibadah haji. Nah, ketika sudah aman kembali, dibuka kembali, berbondong-bondonglah orang untuk berangkat ibadah haji. Maka dari itu, orang yang sudah mampu harus berangkat ibadah haji. Kita yang belum mampu, berniatlah, ya Allah, semoga aku termasuk yang kau panggil bisa melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Maka kalau sudah tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah takmiliyah, sebelum kita melakukan ibadah haji, kita harus menyempurnakan terlebih dahulu rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Jangan sampai kita kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Nanti kesempurnaan dari ibadah menjaga tauhid dan keimanan ini puncaknya saat kita tawaf fil baitil atiq, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sepanjang hari, sepanjang malam kita hidup tidak boleh lepas dari Allah. Itulah makna 7 hari kita tawaf, 7 hari kita hidup dalam 1 minggu, 7 kali kita tawaf. Itu maknanya sepanjang kita hidup selama masih ada nyawa kita harus memutari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat kita benerin. Sebelum berangkat haji pastikan sholat kita benar, nggak ada yang kita tinggalin. Kalau sudah benar sholat fardunya, kita tambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Sehingga saat kita berangkat haji kita ringan menyempurnakan semua ibadah sholat kita. Rukuk langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan Ka'bah. Yang ketiga, sedekah kita. Sedekah artinya kita membenarkan bahwa yang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah. Maka kalau sudah rajin sedekah, bayar zakat saat kita ada di tanah air, saat haji kita ringan bersedekah, membagi rizki Allah kepada orang yang membutuhkan di sana. Dan yang terakhir adalah puasa kita. Apa artinya puasa? Al-imsak, mencegah. Mencegah dari segala macam yang merusak citra kemanusiaan kita. Dengan kita mampu mencegah hawa nafsu, mencegah setiap keinginan merusak, insya Allah ibadah haji sebagai puncak dari kita mencegah hawa nafsu kita, mencegah keinginan duniawi kita sempurnakan melalui kita wukuf di padang Arafah, kita sa'i, melempar jumroh dan segala macam amaliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah haji yang sangat istimewa yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, para pemirsa iNews TV kelak akan dicatat sebagai hujjaj Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang bisa berhaji maupun berumroh. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gus atas ilmunya yang telah bagi pada kita tentang makna dari haji. Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Al-Ustadz Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita semua, Kiai Haji Nur Hayyin, Kiai Haji Henry Kusuma, dan juga sahabat kami di sini, Bang David Kholik,
Yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dari Majelis Taklim di Masjid Jami Sabilillah yang mudah-mudahan sehat semua, bapak-bapak semua, serta para pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama, panggilan Allah melalui azannya di masjid ataupun musola. Yang kedua, panggilan Allah untuk ke Baitullah. Yang ketiga, panggilan ke rahmatullah. Betul? Yang pertama, panggilan Allah melalui azannya di masjid atau di musola. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, maka sempurnakan panggilan Allah melalui azannya di masjid ataupun di musola. Bagaimana seseorang mampu melaksanakan ibadah haji sementara amaliyahnya berupa sholat, amal kebaikan-kebaikan yang lain belum dia lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin berangkat haji maupun umroh, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sempurnakan amal kebaikan kita. Sempurnakan ibadah kita. Jadi jangan sampai kita sholatnya malas-malesan, meninggalkan sholat, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat kita, insya Allah. Ketika panggilan azan ini sudah kita penuhi, maka yang kedua kita berharap bahwasanya Allah mudahkan kita untuk dapat kita berangkat ke tanah suci, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kepengen, Bu? Pengen? Udah daftar belum? Ini masalahnya. Udah kepengen tapi belum daftar ya Bu ya? Amin, insya Allah biar cepat daftar Bu. Amin. Ya. Jadi kita berharap bahwasanya sebelum Allah panggil kita, sebelum kita dipanggil ke rahmatullah, kita berharap bahwasanya kita dipanggil ke Baitullah untuk menjadi tamu Allah. Dan ini adalah merupakan impian yang sangat-sangat kita rindukan. Betapa kita ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi telah disampaikan oleh kiai kita bahwasanya kita sempurnakan amalia ibadah kita. Yang kedua, jaga akhlakul karimah kita. Ketika kita ingin menjadi tamu Allah, maka kita harus juga punya akhlakul karimah. Ketika kita diundang oleh Allah, maka sempurnakan dengan amal kebaikan, amalia ibadah, sekaligus kita berjuang untuk sikap kita bisa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Randy. Selanjutnya kita simak dari Kiai Hendri Kusuma. Silakan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dimanapun berada, iNews TV dengan seluruh pendukungnya, mudah-mudahan Allah berikan dan limpahan keberkahan dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang David. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, adik-adikku. Ini momen yang sangat bahagia. Saudara-saudara kita di sana sedang dipanggil oleh Allah menuntaskan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Ibadah haji. Mau tahu caranya bagaimana cara ke sana? Diamalkan 3 surat. Yang pertama surat Al-Ikhlas, baca 500 kali semalam. Yang kedua surat Al-Falaq, 500 kali juga. Yang ketiga adalah surat Tanah. Insya Allah itu pasti berangkat. Surat Tanah. Itu butuh ongkos. Oleh karena itulah ibadah haji ini karena ibadah maliyah dan ibadah jasadiah secara fisik juga secara harta, maka paling tidak ini kita butuh persiapan. Betul.
maka persiapannya lahir dan batin. Ibu, bapak sekalian, adik-adikku, 30 tahun ke depan itu mungkin ada kesempatannya kalau melihat kalkulasi hari ini. Tetapi yakinlah bahwa ini adalah panggilan istimewa, maka butuh persiapan dalam hati kita. Persiapannya adalah yakin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada ketaatan, tidak semua orang bisa diundang untuk menuju Baitullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sana juga kita bertemu dan bisa berkunjung di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Makkah Al-Mukarramah kita bertawaf dan kemudian kita di Madinatul Munawwarah bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Inilah makna bahwa ketika kita diundang ke sana jangan disia-siakan. Secara bahasa bahwa haji itu adalah al-qasdu, yaitu menyengaja untuk niat datang ke sana. Tetapi insya Allah dengan niat yang kuat ditunjukkan dengan doa. Dan yang tadi jangan lupa surat tanahnya dicairkan. Insya Allah itu berangkat. Mudah-mudahan pemirsa News TV dimanapun berada. Dan wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, adik-adikku semua di sini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk berkunjung ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Kiai Henry. Nih kita doain nih mudah-mudahan nggak cuman ibu-ibu, nih anak-anak kita nih Bu ya. Baik yang putri maupun yang putra, yang remaja-remaja juga bisa berangkat haji ya. Nyampe di Baitullah ya, melaksanakan yang wajib yaitu melaksanakan ibadah haji. Beli motor bisa, beli mobil bisa, naik haji ntar dulu dah, belum ada panggilan, gimana ente? Menunggu panggilan yang terakhir apa? Dipanggil ke rahmatullah ya gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, ini teguran buat kita semua, pengingat buat kita semua. Insya Allah Allah mampukan kita. Kami akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Allah. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak surah Al-Hajj ayat 27 ya, yang kira-kira maknanya itu adalah menyeru kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Yang nanti kita akan dengar kajiannya bersama guru kita. Tapi sebelumnya saya akan ajak semuanya dan juga pemirsa dari rumah untuk menyaksikan video berikut ini. Artis Baim Wong gagal berangkat haji tahun ini. Baim menyebutkan salah satu alasan dirinya batal berangkat ke Tanah Suci Mekah adalah karena sang istri, Paula Verhoeven, mengalami kendala kesehatan. Baim Wong sebenarnya dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Namun ternyata takdir berkata lain. Menyusul rekannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan juga batal beribadah haji di Tanah Suci pada akhir bulan ini. Raffi sendiri mengaku belum bisa menceritakan alasan kenapa dirinya batal menunaikan ibadah haji, meski dirinya telah melakukan persiapan termasuk menjalani manasik haji beberapa waktu lalu.
Ya itu tadi tayangannya ya, ada orang yang mudah berangkat, ada juga yang sudah mau berangkat nggak jadi, ada juga yang mau berangkat nggak jadi-jadi. Karena emang dari sekarang belum nabung-nabung juga ya Bu ya. Nah untuk itu langsung kita simak bagaimana tanggapannya dan juga kajiannya dari guru kita Gus Hayat, silakan Fadol Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'dah. Hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan jutaan kaum muslimin menjadi tamu-tamunya Allah. Mereka diundang oleh Allah untuk beribadah haji. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Karena pahala orang yang melakukan ibadah haji, kalau hajinya itu mabrur, tidak ada yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajju mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, ini adalah motivasi utama bagi orang-orang yang beriman, yang dimampukan oleh Allah, memiliki syarat yang bisa memenuhi, bisa berangkat haji, itu adalah jaminan surga yang kenikmatannya abadi dan selama-lamanya. Semoga kita semua segera diundang oleh Allah untuk bisa berangkat haji maupun umroh, menunaikan ibadah yang paling agung dan sempurna ini, karena ibadah ini penuh dengan kebaikan dan pahala. Setiap langkahnya saat kita berangkat dari rumah menuju Baitullah dicatat sebagai kebaikan, langkah berikutnya dicatat sebagai penghapus dosa, dan langkah berikutnya dicatat sebagai diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng apa enggak Bu? Bapak-bapak seneng apa enggak? Seneng, kalau enggak seneng terlalu. Lebih-lebih ibadah haji ini adalah ibadah napak tilas, ibadah tarikhiyah. Ibadah yang tidak hanya menyempurnakan ibadah-ibadah kita dalam rukun Islam, yaitu menyempurnakan ibadah tauhid kita, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga menyempurnakan ibadah sholat kita, ibadah zakat dan sedekah kita, serta ibadah puasa kita. Tetapi lebih dari itu, ibadah haji adalah ibadah napak tilas, mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melanjutkan jejak yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihis. Inilah ibadah haji. Maka orang kalau mau berangkat haji tidak cukup dengan punya uang lalu berangkat. Tapi harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan ilmu, niat, dan spiritualitas. Kalau sudah punya niat, nggak punya ilmu, nanti di sana selfie. Betul apa enggak? Betul. Punya ilmu, nggak punya uang, nggak bisa berangkat. Punya ilmu, punya uang, tapi niatnya tidak karena Allah, hanya ingin dipanggil Pak Haji, insya Allah hajinya tidak bisa mabrur. Betul? Betul. Maka tiga-tiganya harus. Punya ilmu, punya niat yang bersih lillahi ta'ala, dan hatinya harus selalu bergantung kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ibadah haji ini dasarnya adalah surat Al-Hajj yang tadi sudah dibacakan. Wa'adzin fin nasi bil haji, umumkan, panggil kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Kalau sudah kamu umumkan wahai Ibrahim, niscaya orang-orang itu akan datang berbondong-bondong dengan jalan kaki, dengan naik onta. Kalau sekarang dengan jalan kaki bagi orang-orang yang ada di Mekah, naik pesawat yang ada di luar Mekah,
yang ada di luar Saudi Arabia. Dan mereka datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia. Min fajjin amik. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan ini diijabah. Nabi Ibrahim memanggil kita semua sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang tinggal kita mau nggak memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah manggil kita wa'adzim fin nasi bil haji. Panggilan itu disaksikan oleh para malaikat. Yang juru manggil siapa? Allah. Setelah disaksikan para malaikat, malaikat mengamini. Amin, amin. Semoga orang yang dipanggil ini telinganya dengar. Setelah dengar punya niat. Maka hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, pasang niat sejak sekarang. Kalau orang sudah punya niat, insya Allah pada waktunya sampai bisa berangkat haji dan amin. Allahumma Amin. amin. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh memanggil? Karena sebelum ayat ini dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali setelah Ka'bah dihancurkan oleh banjir bandang eranya Nabi Nuh alaihis salam. Saya perlu ungkap sejarah ini biar kita semakin semangat dalam melaksanakan ibadah haji. Bagaimana sejarahnya haji yang pertama? Allah pertama kali mengutus kepada kita semua sebagai umat manusia Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya kita semua, Abul Bashar. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Adam adalah membangun Ka'bah. Nah, Ka'bah itu menjadi kiblat, tempat untuk kita menghadap. Makanya Ka'bah nama lainnya adalah Baitullah. Nah, ketika Nabi Adam sudah selesai masa kenabian dan kerasulannya, datanglah Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Nabi Nuh, akhirnya dihukum dengan banjir bandang. Seluruh dunia saat itu tenggelam. Jadi kalau ada berita banjir bandang terbesar dimanapun tidak akan pernah mengalahkan banjir bandangnya Nabi Nuh alaihis salam. Akhirnya Mekah yang saat itu sudah dibangun Ka'bah oleh Nabi Adam alaihis salam ikut hancur. Tinggal sisa-sisanya. Apa sisa-sisanya itu? Fondasi. Tinggal fondasinya. Nah, baru di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan wahyu pada Nabi Ibrahim yang awalnya ada di Palestina untuk datang di antara dua bukit. Di situ ada lembah namanya Lembah Bakkah. Awwalu baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Tempat pertama yang dibangun itu adalah di antara dua bukit yang ada namanya Lembah Bakkah namanya. Maka di Mekah itulah dibangun Ka'bah yang fondasinya sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihis salam. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah. Ketika Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk meningkatkan kembali, meninggikan kembali Ka'bah itu. Nabi Ibrahim dibantu oleh anak tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk apa Ka'bah ini? Agar bisa disempurnakan pembangunannya. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, agar setelah Ka'bah ini terbangun, fungsi Ka'bah kembali utuh untuk dijadikan tawaf. Littahira. Untuk dijadikan i'tikaf. Dan untuk dijadikan kiblatnya kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ya, ketika Nabi Ibrahim membangun dibantu oleh Nabi Ismail, beliau membangunkan tidak sendiri Pak, muter pasti. Nah, muternya Nabi Ibrahim bangun itu jadilah sekarang tawaf. Ketika istirahat sejenak jadilah i'tikaf, berhenti sejenak dan wukuf sejenak. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dibantu oleh istrinya Siti Hajar, ngambilin makanan, ngambilin minuman, itulah dijadikan ritual sa'i. Maka di ayat yang lain Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Maqam Ibrahim itu tempat sholat. Maka kalau kita haji, setelah kita tawaf disunahkan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Littahira. Untuk apa? Kita menyucikan. Ya, menyucikan Baitullah. Untuk apa? Litta'ifina wal akifina wal rukka'is sujud. Agar bisa dijadikan tawaf,
i'tikaf, rukuk dan sujud bagi umat manusia. Sia. Itulah cerita ibadah haji. Maka kita yang sekarang dipanggil oleh Allah jangan sia-siakan. Jadikan ibadah haji kita sebagai napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim sekaligus melanjutkan apa yang sudah disunnahkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Gus Haji. Terima kasih. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Betul? Langsung pertanyaannya apa? Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohma dari Majelis Talim Sabilillah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah hukumnya pergi haji bagi orang yang kurang mampu? Ya. Ya, saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, yang ditanya hukumnya ya bagi orang yang tidak mampu. Yang belum mampu, Bagi belum kurang mampu ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana hukumnya bagi orang yang belum mampu tentang ibadah haji? Apakah orang yang belum mampu harus haji? Jawabannya tegas, tidak. Orang yang belum mampu tidak wajib haji. Karena ayatnya jelas, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mampu istita'ah. Dalam kitab-kitab dijelaskan makna istita'ah ini adalah mampu lahiriah, mampu batiniyah. Kalau orang kaya tapi gila, wajib apa enggak? Enggak mampu. Kalau orang kaya tapi kendaraannya enggak ada, macet semuanya, mampu apa enggak? Enggak mampu. Enggak mampu. Orang kaya siap semuanya, fisik sehat, pikiran sehat, tapi di sana perang. Wajib haji apa enggak? Enggak. Enggak. Mampu tapi pandemi. Wajib haji apa enggak? Enggak. Enggak. Jadi yang wajib haji siapa? Yang mampu lahir dan batin. Punya uang bisa berangkat. Lalu yang kedua, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat pikirannya. Itulah orang yang diwajibkan untuk ibadah haji. Jelas apa jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Ada Baik. yang lain? Sudah cukup Kiai, matur Cukup. suwun sangat. Terima Baik. kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa ya. Tadi dijelaskan bahwa yang mampu kita ya mempersiapkan diri aja ya. Ibadahnya kita benahin ya, siapin tabungannya dan berdoa setiap hari. Insya Allah Allah mampukan kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Baik, matur suwun Yai. Kita akan kembali lagi dengan guru-guru kita. Setelah ini Ustadz Randy Tanjung akan membahas tentang ibadah haji juga. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Kita
pun bergetar pada saat mendengarkan dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu tandanya keimanan masih hidup dalam hati kita. Ya, menyimak, apalagi tadi dibacakan dengan merdu oleh ananda kita Natasha Shifa. Mudah-mudahan yang mendengar dan menyimak mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Baik, tema kita yang dibahas di segmen ini tentunya akan dibahas oleh guru kita, yaitu Ustadz Randy Tanjung. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda pemirsa untuk terlebih dahulu menyaksikan VT berikut ini. Harun bin Senar, jemaah haji tertua berusia 119 tahun asal Kecamatan Propo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Umurnya pinten, Mbak? Umurnya berapa, Mbak? 119. Kakek yang kerap disapa Mbah Harun ini tiba bersama 450 rombongan yang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Surabaya. Meski usianya sudah lebih dari 100 tahun, Mbah Harun bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan Mbah Harun mengaku dalam kondisi sehat dan masih bisa berjalan. Meski demikian, petugas tetap memberikan Mbah Harun kursi roda. Sebelumnya, Harun bin Senar mendaftar haji pada tahun 2017 silam. Ia seharusnya berangkat haji pada tahun 2046. Namun ia mendapatkan kuota prioritas lansia sehingga bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Masya Allah, antriannya sampai 2046. Logika kita bilang berangkatnya masih lama, tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Berangkat cepet tuh Bu, bisa apa bisa? Bisa. Mbah Harun salah satu kisah ya, bahwa yang penting niat. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama kita simak penjelasan dari ayat tadi dan juga tentunya bagaimana kita mengambil hikmah dari tayangan bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Ka'bah qiblatan lil muslimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan kita doakan pemirsa yang menonton acara ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang masih istiqomah menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Ayat yang memerintahkan untuk kita berhaji dimulai dengan kata walillah, dimulai dengan kata Allah. Artinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, semata-mata tujuannya tidak lain karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kita bisa dipanggil haji. Bukan kita bisa dipanggil setelah kita pulang haji pengen berharap kita dipanggil Pak Haji, Ibu Hajah. Ada nggak yang modelnya kayak begitu? Ya. Jangan sampai ketika kita berangkat haji kita berharap bahwasanya kita pengen dipanggil Pak Haji. Jangan. Ayat ini memerintahkan bagi kita agar senantiasa ketika kita berangkat haji semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
dimulai dengan kata lillah, ada juga di ayat yang lain wa atimul hajja wal umrata lillah, diakhiri dengan kata lillah. Artinya ibadah haji dimulai dari kata lillah, diakhiri dengan kata lillah, semuanya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah. Ketika kita niat ihram, kalimat yang diucapkan pertama kali tidak lain adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ketika itu kita meyakini bahwasanya, ya Allah, aku penuhi ya Allah panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita yakini semuanya apa yang telah kita perjuangkan, harta kita, tenaga kita, kesehatan kita, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan anak-anak kita, semata-mata ingin berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepulang dari haji kita munculkan bahwasanya ibadah yang telah kita lakukan ini kira-kira membawa manfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal. Maka ada istilah haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, sehingga hajinya diterima, disebut dengan haji yang makbul, diterima. Ketika haji yang mabrur ini pahalanya kata Rasulullah yaitu tidak lain, yaitu adalah surga yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Haji yang mabrur adalah ketika ia sepulang dari tanah suci membawa kebaikan-kebaikan, sehingga ketika dia belum berangkat haji ada keburukan-keburukan di dalam dirinya, akhlakul karimahnya yang kurang baik. Setelah ia pulang haji menambah kebaikan-kebaikan dalam dirinya, sehingga keburukannya, ketidakbaikannya akan hilang. Amin ya rabbal. Sebelum berangkat haji mungkin bapak-bapaknya masih ada yang pakai celana pendek, jalan ke sana kemari kagak malu. Sepulang dari haji malu pakai celana pendek. Betul gak? Ibu-ibu sebelum berangkat haji mungkin suka ngomongin orang, suka ngegosip, betul gak? Sepulang dari haji malu bu, malu. Boleh gak kita dipanggil haji? Boleh gak kita dipanggil haji? Yang manggil silahkan, tapi kita jangan diminta untuk dipanggil haji. Ya, Nabi kita aja nggak ada dipanggil Nabi, Haji Muhammad nggak ada kan? Ya, artinya adalah apa? Panggilan itu harus kita syukuri bersama. Ketika ada orang yang memanggil kita haji, inilah bentuk evaluasi diri kita. Saya ini sudah haji, malu kalau seandainya saya berbuat yang tidak baik. Insya Allah. Ayat ini menyatakan bahwasanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan ada haknya Allah, nih kewajiban bagi kita. Allah mengundang nih Bu. Allah lagi ngundang kita. Semuanya diundang, maka tidak ada lagi kalimat, Bu, mau pergi haji enggak? Kapan berangkatnya? Nantilah, belum ada yang ngundang. Nantilah, belum dipanggil Allah. Belum ada yang manggil katanya. Ini salah. Ayat ini menyatakan bahwasanya Allah telah memanggil walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan kewajiban atas manusia di sana yaitu adalah apa? Untuk berangkat ke Baitullah. Allah mengundang di sana. Ada kalimat manistato'a, ada kata man. Man itu adalah ismun mausul yadullu ala fardiyatil amiyah. Adalah kata sambung yang menunjukkan kepada subjek ataupun objek yang menunjuk kepada seseorang siapapun dia tanpa batas. Laki-laki boleh silakan berangkat. Perempuan, ibu-ibu boleh berangkat. Ustadz, saya laki-laki kagak, perempuan kagak. Nggak boleh. Jadi harus betul-betul man ini harus diperjelas, harus jelas ya.
Ini mah jangan sampai nih dek, badannya tegap, gagah badannya, ya. Pas ditanya, siapa namanya? Nia. Siapa namanya? Nia. Yang nanya bingung, badannya tegap, gagah badannya. Siapa namanya? Siap, Kurniadi. Ya, namanya Kurniadi ternyata. Panggilannya Nia. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus diperjelas. Mau kaya, kemudian juga ya ayat man ini semuanya. Jadi Allah berlaku adil kepada siapapun ya, maka diwajibkan untuk berangkat haji. Pahalanya untuk apa sih tujuannya? Allah tuh mengundang kita. Sebagaimana ketika kita diundang oleh seseorang pasti ada jamuan-jamuannya. Inilah manfaat ibadah haji. Yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang berangkat haji, insya Allah pulang dari haji, Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Yang kedua, siapa yang berangkat haji maupun umroh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kita sholat di Madinah dengan 1000 kali lipat, kita sholat di Mekah pahalanya 100.000 kali lipat. Dan yang ketiga, keistimewaan, manfaat kita bisa berhaji maupun umroh, kita bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Yuk Bu, saya ada pantun boleh nggak Bu? Bu, pantun boleh Bu? Bu. Nah, beli alpukat di Keranji. Yuk kita lurusin niat biar bisa berangkat haji. Amin. Baik, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva Rahmawati. Mau nanya Ustadz, bolehkah naik haji tapi masih punya hutang? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau ada utang deg-degan ini. Buset, depan rumah ditongkrongin ya Bu ya. Telepon di silent mulu ya Bu ya. Silakan ya. Baik. Bolehkah kita berangkat haji kalau kita masih punya hutang? Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya manistato'a, artinya adalah jika mampu. Itu arti secara terjemah ya, itu betul. Tapi ada keterangan yang lain menyatakan bahwasanya istato'a itu bukan hanya jika mampu, tapi mengusahakan dirinya untuk mampu. Ya, maka kalimat istato'a di sana adalah mengharuskan diri kita untuk mampu. Beda dengan jika mampu, mengharuskan diri kita mampu. Ketika kita jika mampu, kita terkadang suka lalai ya. Tapi kalau mengharuskan diri kita mampu, maka kita memperjuangkan untuk dapat berangkat. Maka ada orang yang kaya Bu, tapi nggak mau berangkat haji, betul nggak? Ya. Tapi ada orang yang hanya berkecukupan sedikit saja, tapi ia mampu berjuang, bersungguh-sungguh, maka mendapatkan undangan tersebut, mendapatkan panggilan tersebut. Ketika kita masih punya hutang, boleh atau tidak, sempurnanya kita lunasi hutang kita. Contoh misalkan, saya 2011 sudah daftar Ustadz, daftar tunggu 12 tahun dulu, sekarang kan 30 tahun lebih ya. Nah, saya mau berangkat tahun ini misalkan, saya mau ngelunasinnya lagi 24.800.000, saya mau lunasin, ternyata saya masih punya hutang, kira-kira bagaimana ya? Kita bicara dengan yang punya hutang dengan kita, yang minjamkan uang ke kita. Minta izinnya, kalau seandainya dia bilang, saya mau bayar hutang, tapi saya ada panggilan untuk haji, bagaimana? Kalau yang meminjamkan uang kita bilang, yaudah silakan berangkat dulu ke Tanah Suci, mudah-mudahan pulang dari haji ada kemudahan untuk membayar hutang, silakan. Apatah lagi dia mengatakan bahwasanya, saya insya Allah punya aset, ada kontrakan saya, ada tanah saya, mungkin kalau seandainya saya nanti meninggal dunia bisa menjadi jaminan itu boleh ya. Sempurnanya kita lunasi dulu hutang-hutang kita. Kalau seandainya ada prioritas yang harus kita lakukan, wajib dengan wajib, maka boleh ya. Jangan sampai kita zolim kepada orang, boleh seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, jadi bilang dulu sama yang kita hutangin ya, gitu ya. Insya Allah. Baik Ibu, jelas ya Bu ya? Jelas ya, udah alhamdulillah pelajaran buat kita semuanya. Bu, yuk kita talbiyah yuk. Yuk talbiyah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Semoga dengan talbiyah tadi hati kita benar-benar merasa menyambut panggilan dari Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk berangkat ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemana-mana tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Ahmaduka Allahumma hamdan mustami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat Anda pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh jamaah yang hadir di Masjid Sabilillah di daerah mana, Bu? Oh iya, Pademangan Timur. Soalnya kalau nggak ditanya pemirsa, ibu-ibu di sini gitu, kalau nggak ditanya asik sendiri. Masya Allah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan langsung saja kita simak yuk tausiah dari guru kita yaitu Kiai Haji Henry Kusuma Wahyudi dengan tema sejarah tawaf dan Ka'bah. Fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alanal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ayah bunda, bapak ibu, adik-adikku semua dan pemirsa iNews TV sebagai pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita diberikan limpahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bang David, terima kasih. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Karena kita sama-sama ditempatkan di ruangan yang insya Allah ini ruangan berkah. Kenapa berkah? Karena kita hari ini bukan saja hadir duduk untuk iNews TV, tetapi kita hadir duduk untuk bermunajat kepada Allah. Karena mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah melalui ibadah haji dan umroh. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, anak-anakku, adik-adikku semuanya, rahimakumullah. Tawaf hanya ada di satu tempat. Tahu Bapak Ibu di mana tempatnya? Di mana?
hanya ada di Ka'bah. Enggak ada tawaf selain di Ka'bah. Maka ketika kita berada di Ka'bah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, perbanyaklah tawaf. Karena tawaf hanya ada di Ka'bah, maka selain Ka'bah itu tawafnya menjadi batil, tertolak. Ada orang tawaf di Tanah Abang. Dapatnya apa? Dapat capek iya. Tawaf itu bukan hari ini saja atau sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan tawaf itu disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam. Kemudian meminta malaikat untuk membangunkan pondasi-pondasi Ka'bah berupa gundukan batu. Agar semua nanti Adam dan para malaikat itu bisa bertawaf, itulah tawaf yang pertama di atas bumi. Di mana kemudian Allah sebelumnya sudah memberikan tempat untuk para malaikat tawaf namanya di Baitul Ma'mur. Nah ini, tawaf itu bukan kemarin, apalagi sejak zaman Nabi Muhammad. Tetapi tawaf itu sejak Nabi Adam alaihissalam kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya siapa Bapak Ibu? Ismail alaihissalam. Dibangunlah Ka'bah itu. Itu perintah Allah. Ketika dibangun kemudian disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini sesuai dengan kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Di mana tadi sudah kita sama-sama dengarkan. Fa'idha qadaitum manasikakum. Apabila sudah kita laksanakan ibadah hajinya. Ingat, ibadah hajinya sudah dilaksanakan sebagai penyempurna. Maka apa kata Allah? Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Maka beristighfarlah, maka berzikirlah, maka mengingatlah, maka sering-sering menyebutlah. Menyebut siapa? Menyebut Allah. Bapak Ibu ini luar biasa. Orang-orang yang sedang berwukuf di sana itu bukan karena mereka duduk melamun, termenung, tetapi mereka diperintahkan untuk berzikir. Zikir itu apa? Zikir itu adalah mengingat. Kalau kita ingat-ingat siapa orang yang paling kita cintai tentu akan banyak disebut. Allah. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala kita jadikan kecintaan kita kepadanya yang pertama, yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sampai kemudian di dalam Al-Quran Allah melukiskan bagaimana begitu nikmat dan karunia-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad melakukan manasik haji, itu adalah sudah sempurna karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak menyebut siapa? Menyebut Allah. Ya, seperti orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Mereka menyebutnya adalah bapaknya, keturunannya, kakek saya, bapak saya, dan sebagainya. Maka ketika bertawaf di Ka'bah itu, setelah melaksanakan tawaf, sa'i dan sebagai rangkaian dari ibadah haji, itu adalah kita diperintahkan untuk banyak menyebut Allah. Coba latahnya kita, Bapak Ibu, kalau ngedengar yang mengagetkan itu bagaimana? Menyebut apa? Astagfirullah. Menyebut Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa mengucapkan subhanallah. Menyebut Allah. Sampai kita melihat ataupun mendengar sesuatu yang tidak mengenakan, kita mengucapkan inna lillahi. Semuanya adalah asma Allah. Astagfirullah. Beristighfar pun adalah menyebut asma Allah. Maka ketika au asyadda dzikra, kenapa harus banyak lebih mengutamakan asma Allah? Karena keagungan Allah tiada batasnya. Sedangkan orang tua kita ataupun ketika itu bapak-bapaknya kaum musyrikin, maka mereka itu tidak seagung Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah Allah itu tidak bisa disandingkan oleh apapun dan oleh siapapun. Ini karena adalah undangan ibadah haji, orang berduyun-duyun ke sana, bahkan hari ini luar biasa. Berbagai macam cara orang
berikhtiar menuju Baitullah. Bukan saja tentang ingin melaksanakan ibadah haji, ingin dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji, tetapi memang ini adalah ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian di sini, udah ada niat haji belum? Udah ada belum? Insya Allah, kalau sudah ada niat yang kuat, yakinlah bahwa Allah pasti sudah menentukan waktunya. Pak Ustadz umur sekarang masih muda, udah usia 50. Usia muda tetap 50 itu muda. Karena panggilan haji itu tidak tua, tidak muda. Maka ketika dipanggil adalah orang-orang yang kuat, dianggap kuat secara harta maupun secara jasmani. Insya Allah. Ketika datang berduyun-duyun ke Baitullah, kemudian di sana apa yang terjadi? Dalam ayat selanjutnya, kemudian Allah berfirman. Apa firmannya? Baminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka ada yang meminta kepada Allah, datang ibadah haji, datang. Tapi mintanya adalah, ya Allah berilah kami, berilah aku, berilah kami sekeluarga kebaikan dunia. Dapat dunianya tapi tidak dapat akhiratnya. Karena banyak orang minta dunianya saja, tetapi tidak dapat akhiratnya. Tapi ada yang dunianya saja tidak baik. Karena setiap dunia itu ada kebaikannya. Makanya di doa yang lain itu yang kita kenal namanya doa apa? Doa apa? Sapu jagad. Di dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya yakin adik-adik juga Pak udah hafal semua. Ibu-ibu ada yang belum hafal? Itu doa disebut sapu jagad karena ketika fid dunya hasanah, di dunia hasanah. Di dunia itu kita minta yang baik. Sekarang begini, Bapak Ibu sudah diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Ini adalah rizki, adalah hasanah, di dunianya sehat. Ada orang yang sakit walaupun kaya raya tetapi karena sakit dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Betul? Ketika dia punya kekayaan, punya harta, dia bisa berangkat haji, itulah kenikmatan. Betul? Oleh karena itu jangan sampai disia-siakan kesehatan ini. Kesehatan ini menjadi baik karena diperuntukkan untuk ibadah. Yang kedua Bapak Ibu diciptakan oleh Allah luar biasa. Ini ibu-ibu cantik-cantik. Adik-adik yang laki ganteng-ganteng. Yang perempuan yang cantik-cantik. Walaupun bapak-bapak sudah tua tapi tetap ganteng. Enggak ada bapak-bapak cantik. Oleh karena itu, ketika diberikan oleh Allah kesempurnaan secara fisik, itu adalah nikmat. Tetapi ada nikmat yang tidak semua orang didapat. Apa itu? Harta. Nah ini harta inilah yang membedakan kadang-kadang orang menjadi lupa daratan ketika hartanya banyak, dia seakan-akan itu adalah hasil dari dirinya dan dia boleh berhak sombong kepada orang lain. Maka harta yang baik itu adalah harta yang selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ibadah haji orang yang sudah mendaftar itu hartanya berarti diniatkan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Ibu sudah daftar hari ini, mau ibadah haji atau umroh, insya Allah itu tercatat di sisi Allah. Ini orang sudah memiliki niat berangkat ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan insya Allah ibadah itu menjadi penyempurna nanti dan menjadi pembeda di akhirat kelak. Apa bedanya? Al-hajjul mabrur laisallahu jazaun illal jannah. Itulah kata Nabi SAW, haji mabrur itu adalah tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Mau Bapak Ibu sekalian? Insya Allah semua nanti kita akan menuju Baitullah dan kemudian menjadi haji-haji yang mabrur. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua kita diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza hadanallah wa iyyakum ajmain.
wat taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya ibadah haji itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelum lagi Nabi Adam pun melakukan ritual, salah satu ritual dari ibadah haji yaitu tawaf, ya Bu ya. Tawaf di Baitullah. Bahkan malaikat pun melakukan tawaf. Apa nama tempat malaikat melakukan tawaf, Bu? Baitul Makmur. Baitul Makmur. Baik, silakan, ada yang mau nanya? Silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Anggrani. Ustadz mau nanya, apa hukumnya orang yang melakukan pergi haji lebih dari sekali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, namanya siapa, Bu? Ibu siapa? Elvira. Ibu Elvira, nanyanya cepet banget. Ngebut. Apa hukumnya Kecepatannya. kalau misalnya orang naik haji lebih dari sekali? Kalau Bang David aja kecepatan gimana saya? Ya. Baik, insya Allah tertangkap makna dari pertanyaannya. Tujuan pertanyaannya, apa hukumnya orang yang beribadah haji lebih dari sekali. Ibu-ibu sekalian, adik-adikku, Nabi Muhammad SAW beribadah haji hanya satu kali dalam hidupnya. Yang dikenal dengan haji wada. Haji perpisahan. Karena berpisah meninggalkan dunia. Tapi diakhiri dengan ibadah haji. Bapak Ibu, kalau nanti berniat ibadah haji dan kemudian diberangkatkan oleh Allah ibadah haji, itu mungkin terakhir hidup di dunia. Mau? Ketika haji wada yang dilakukan. Pasti bilang ini yang terakhir, pada ragu-ragu jawabnya. Nggak mau yang terakhir katanya. Tapi penutup penyempurna dari ibadah-ibadah kita di dalam rukun Islam ini luar biasa. Masya Allah, iya betul. Kiai. Ketika Nabi Muhammad melakukan sekali, bukan beliau tidak mampu berkali-kali. Bukan. Jadi saya tidak berkata hukumnya boleh atau tidak boleh, tetapi lihatlah bahwa kita itu disempurnakan ibadahnya dan kita menyempurnakannya. Diberi kesempatan oleh Allah sekali, itu adalah sebagai ujung daripada akhir hayat kita bahwa kita menyempurnakan melalui ibadah haji. Apa hukumnya atau bagaimana boleh apa tidak? Banyak orang yang sudah berhaji lagi berkali-kali. Banyak. Sekarang dalam ayat tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dikatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang juga berangkat haji itu terseleksi oleh Allah karena dari niat. Datang ke sana niatnya tidak murni hajinya lillah, tetapi ada yang lain. Berdoa di multazam. Ya Allah, berilah saya jabatan. Berilah saya harta yang banyak. Niatnya dunia, boleh saja, tetapi haji itu menjadi jembatan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah dari Indonesianya hajinya lillahi taala, maka datang ke sana tetap mengikuti manasik yang bagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai, ilmunya Kiai, ya Allah. Boleh aja Bu, cuman sekarang kan kuotanya lagi banyak ya. Kasihan tadi udah yang 100 tahun. Jatah tahun 46 baru berangkat 2046 ya, bagi-bagi dulu. Jadi kalau emang mau berangkat siapin diri dari sekarang, lurusin niat kita, pastiin berangkatnya pakai duit yang halal. Jadi kalau kita berangkat pakai duit yang halal, duit yang berkah, begitu kita bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah menyambut ya. Tapi kalau datangnya pakai duit haram, pakai duit hasil bukan saya ngomong ya. Begitu kita bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab la labbaik. Saya nggak manggil kamu. Betul nggak Kiai? Benar, betul. Jadi semuanya dipastiin. Hartanya, niatnya datang ke sana karena lillahi ta'ala. Bersih semuanya. Insya Allah pulangnya jadi haji yang mabrur. Mau berangkat haji nggak? Wah, maunya lemes banget. Mau berangkat haji nggak? Yang muda mau berangkat haji nggak?
Kita doain Kiai, semoga semuanya yang di Amin. sini Amin, dan juga amin. yang nonton Amin, bisa ya Allah. sampai ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan jadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Mudah-mudahan Baik, jangan kemana-mana. semuanya. Amin insya Allah. Mudah-mudahan Terima berangkat. kasih banyak Allah. Kiai. Jangan kemana-mana, kami akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan belajar membaca Al-Quran lagi. Bersama dengan guru kita. Orang yang paling kalem. Orang yang gak pernah bercanda. Serius banget. Namanya Kiai Munawir. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bisa mengikuti acara kajian ini sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Nah kali ini saya mau membagikan informasi nih ya. Sekarang ini ada minyak gosok herbal bubut yang wanginya enak loh. Namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya ya. Nih tuh. Masya Allah ya. Minyak herbal wahid ini aromanya wangi banget. Wangi habatus saudah. Baunya tidak menyengat. Beda sama minyak gosok herbal bubut yang belinya di temen. Yang baunya kayak oli bekas. Formula minyak herba wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut. Namun diproses secara modern sehingga aroma herbalnya wangi dan segar. Minyak herba wahid ini mengandung habatus saudah, sambiloto, brotowali sehingga ampuh sebagai minyak pijat, urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, keseleo maupun encok. Nah ini juga bisa bermanfaat untuk macam-macam luka seperti luka jatuh, luka memar, luka panas dan juga luka digigit serangga. Bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegel, linu, rematik atau sebagai minyak bekam. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk, pilek dan demam. Nah sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini, yang ada di Masjid Sabilillah. Ada yang punya pengalaman dengan minyak herba wahid ini? Ada? Oh ya silakan. Ayo ibu boleh maju. Silakan ibu, dipegang mic-nya. Ya. Iya. Nama ibu siapa dan ceritakan pengalamannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epa Rahmawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Dulu pernah saya mencoba minyak bubut merek lain beli di temen. Tapi baunya nggak enak banget. Sekarang saya coba pakai minyak herba wahid. Aromanya wangi habatus saudah. Khasiatnya ampuh dan harganya pun terjangkau cuma 20.000 ibu-ibu. Masya Allah. Nah pengalamannya gimana Bu? Waktu itu saya oleskan ke tangan, waktu itu kena minyak panas ketika masak. Alhamdulillah langsung enak Bu, tidak ada bengkak sama sekali. Masya Allah. Nah terus ibu pakainya di mana aja setelah itu? Pernah punya pengalaman yang lain? Untuk balur pijat badan setelah aktivitas, insya Allah enak, Alhamdulillah. Masya Allah. Wah manjur banget ya Bu. Iya. Dan aroma habatus saudahnya juga enak ya Bu ya. Nah, ya Bu ya, bener gak Bu? Ya udah pada nyobain semuanya di sini. Jadi ya untuk minyak herbal wahid ini tersedia di minimarket, apotek, toko obat dan online shop. Harganya juga terjangkau, hanya 20 ribuan. Lebih murah dibandingkan dengan minyak gosok herbal bubut yang beli di temen. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Ingat ya, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit. Langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi habatus saudah. Assalamualaikum. Bu. Kalau saya pantun dijawab ya. Kalau saya bilang kalau saya bilang ngaji yuk, bilang hayu. Bisa? Ngaji yuk.
Oke, saya pantun ya. Ke kampung Melayu beli gula pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang bocil-bocil jawabnya belum kompak. Si kancil makan kecap. Cakep. Anak kecil belum mantap. Ya. Ya Allah, makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu mah mantap. Ya salah. Alhamdulillah. Tahadus ini mah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersama di Masjid Sabilillah. Sabilillah. Daerah mana Bu ini Bu? Oh Pademangan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita yang luar biasa. Masya Allah. Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Waduh, luar biasa. Kiai, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Kiai. Saya boleh kesini Kiai ya? Boleh kesini? Saya tapi nggak cuma berdua. Oh iya. Saya ditemani oleh Ayang Beb. Widih, cakep. Ayang Bebnya ada. Ada yang Bebnya. Oh ada baru nih? Ada, iya. Baru? Mana? Baru jadi tetangga. Yuk kita sapa yuk. Assalamualaikum. Pakai mic-nya deketin Bu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mak? Ibu Hartini. Hartini. Bu Haji. Aryati. Artini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Asli dari mana Bu? Ibu orang Betawi. Betawi. Pokoknya yang punya gaye, ya enggak? Iya. Ente jual aneh borong kan? Ya salah. Alhamdulillah. Nah, coba Bu Hartini dibacain surah Ar-Rahman. Ya. Iya, surah Ar-Rahman ayat 29. Silakan. Ayo baca Bu. Kiai dibantu Kiai. Yuk sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu ma fi samawati wal ar. Kula ya benar. Yaumi wa fi syai'in ya. Wa bi ayyi ala irabikuma tukaziban. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih ya Bu Hartini. Makasih. Ya Allah. Nah, kita sekarang bareng-bareng dengan pemirsa yang ada. Entar dulu. Mau kemana? Mak mau kemana? Sini aja. Udah sini dulu. Duduk sini dulu. Ya Allah. Nah, pemirsa, ibu-ibu yang sering kita sampaikan kepada jamaah semuanya, kita bacanya biar kompak ya. Ya. Mama, tuh 2 3. Mama. Apa. Bapaknya diem baik. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Ya as'uluhu ma samawati wal ardh. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. 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 Sya'an.
Sya'an. Tafasyi ya, kudu apa? Bisya'an. Nyemprot. Sya'an. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit Abu Hartini ya. Abu Hajah Hartini ya. Abu Hajah Hartini. Baru umroh. Baru umroh. Amin. Amin, Oh, udah haja amin. kecil. Kita dipanggil, Ibu daftar lagi tahun 2014. Terus? Insya Allah bisa berangkat cepat ya. Amin. Iya, Alhamdulillah. Kita didoain se-Indonesia, Bu. Amin Ya ya Allah. Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alamin. Doanya ya Bu ya. Yas aluhu. 1, 2, 3. Yas'aluhu. Coba diulang Bu Hartini. Yas'aluhu. Hu-nya dibaca pan. Ya jangan melototin saya dong, Mak. Ya Allah. Nah, pemirsa dan juga ibu-ibu, ini di sini ada namanya bacaan panjang. Hu-nya dibaca pan. Ini namanya mad. Madnya mad far'i ya. Far'inya apa? Yaitu mad silah. Bo, mad Matsilan. Ini mohon maaf pemirsa kalau ibu-ibu nggak diajakin ngomong biasanya ngomongin saya di belakang dia. No, ger aja Kiai. Yas aluhu tuh 2, 3. Yas aluhu. Mad silah itu terbagi menjadi Pertama mad silah qasiro, yang kedua mad silah towi. Ini mau jawab kenceng tapi salah. Mad silah qasiro dan mad silah towi. Towila, towil itu artinya apa? Bukan kowal kawil, bukan. Tawilal kan? Hah? Tawilal. Iya towila, panjang ya Allah, subhanallah. Nah, di sini yang namanya mad silah ra. Mau jawab takut salah. Iya. Kalau ditanya, kayak belum pernah ngaji Pak Ustadz kan begitu ya. Mad silah coba bareng qasirah. Lagi. Dari tadi begitu ya. Nah, kemudian nandainya kalau mad silah qasirah itu depan haknya itu tidak bertemu dengan ham. Yas aluhu man fis samawati wal ardh. 1, 2, 3. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh. Bu Hajah Hartini yang cantik, coba diulangi lagi yang kencang. 1, 2, 3. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh. Aduh, mantap ya. Alhamdulillah. Dibanding yang pertama, sekarang sudah mulai Alhamdulillah. Ya Allah, senyum-senyum aja. Pak Kiai, Hah? grogi lah nenek-nenek. Lah jangan, nggak apa-apa. Nenek-nenek kan orangnya di kampung Melayu. Apa itu? Bu nenek-nenek Hartini emang ayu kan begitu. Alhamdulillah. Masilah dibagi jadi ada qasiroh, ada towil. Towil. Tol kan panjang. Iya, tol panjang. Ya tol panjang kan? Iya. Iya kan bahasa Arabnya tol kan panjang. Ya. Nah, tawilah. Nah, ini wadon panjang. Allah. Alhamdulillah. Kemudian ma fis samawati wal ardh. 1, 2, 3. Ma fis samawati wal ardh.
Nun mati ketemu fa dibaca ih. Artinya sam. Hurufnya ada 15. Bareng ucapin bareng-bareng huruf ikhfanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Jim. Dal. Zal. Za. Sin. Shin. Sod. Dot. Po. Zo. Pa. Kof. Kaf. Nih ada hames. Kaf. Tukadziban. Kakiku kak. Kanikak. Kanika. Oqiquk. Nyeklok. Ya Allah. Ini makanya ngaji bareng ngaji ceria. Insya. Udah mak, udah jangan dibener-benerin mak. Ntar dulu mak. Ya Allah. Jam berapa? Kemudian ini yang jarang kita baca ya, di lafal sya'an. Pemirsa, ketika dibaca sya'an itu nunnya ngikut karena harus tawalud. Tawalud itu ngikut ya, melahirkan huruf yang nun ya. Sya'an. Bareng 1, 2, 3. Sya'an. Nah begitu ya. Ini namanya bacaan qasiroh, dibaca pendek tetapi di situ dikeluarkan yaitu namanya tawalud ya. Huruf yang terakhir, huruf yang udungi terakhir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Habis ini kita nanti baca coba tangannya diangkat Bu semua Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Hajah Tini dan juga terima kasih Kiai. Ibu tunggu dulu Ibu biar di sini dulu maaf. Buru-buru aja ya. Jangan kemana-mana juga buat Anda pemirsa. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tentunya hanya di program kesayangan kita yang selalu mensiarkan kebaikan dalam program Cahaya Hati Indonesia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita gelar menambah keberkahan hidup kita. Amin. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang kita doakan menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah bisa berangkat haji dan umroh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna min ahli al-hujjaj wal umrah. Ij'alna min ahli al-hujjaj wal umrah. اجعلنا من أهل الحجاج والعمرة والزائرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور وارزقنا زيارة المكة والمدينة على ممر الدهور في كل سنة مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami,
Perkenankan kami menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah, bisa haji dan umrah ya Allah, bisa menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah jalannya untuk berangkat haji dan umrah ya Allah. Berikan kesempatan kami bisa berangkat bersama keluarga kami ya Allah, bersama orang-orang tercinta kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya zat yang memberi ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ridhailah segala hajat dan niat kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi ridha ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa kita resapi dan maknai, bahwa di dalam sejarah pelaksanaan haji terdapat nilai-nilai yang harus kita pelajari dan coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Belajar dari ketaatan seorang Nabi Ibrahim, belajar dari keikhlasan dan keridhaan seorang Nabi Ismail, dan belajar dari kesabaran seorang istri dari Nabi yaitu Siti Hajar. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, dan yang paling penting tadi adalah semoga insya Allah Allah mampukan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur insya Allah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang bermanfaat, dan saya David Halik mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala bismillah wa bil hadi rasul